Adrian dipersilahkan kembali melanjutkan aktivitas yang sebelumnya ya. Terima kasih Kak Adrian. Nah, teman-teman, terima kasih juga sudah mengikuti info session scholarship dari Russian House dari awal sampai akhir. Nah, kita selanjutnya akan memasuki info session scholarship berikutnya bersama Erasmus Plus Indonesia Uni Eropa. Namun, namun sekarang kita akan lanjut nih kayaknya. Langsung saja kita sambut sepertinya. Oke, sudah ada narasumbernya ya. Oke. Oke, kalau begitu mari kita sambut saja pembicara kita pada sesi kali ini, yaitu seorang ahli di bidang data dan kecerdasan buatan. Beliau adalah seorang data engineer tersertifikasi AWS dengan gelar MSc in Smart Cities and Communities. Beliau juga memiliki rekam jejak profesional di Eropa dan merupakan country representatif untuk Erasmus Mundus Association atau IMA Indonesia. Kepakarannya juga mencakup machine learning, analisis big data, hingga pengembangan sistem perangkat lunak yang kompleks nih. Menarik sekali ya pembicara kita pada sesi kali ini nih. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah Kak Felicia Agatha Satria. Halo, selamat pagi. Terima kasih udah mengundang saya untuk join pada acara pagi ini. Halo, halo Kak Felicia. Apa kabar nih Kak? Udah mau siang ya? Ya, siang hari ini nih Kak. Baik, baik. Semoga teman-teman semua juga baik-baik semua. Oke, berarti udah semangat ya Kak untuk sharing-sharing insight nih ke teman-teman yang ada di sini semua nih. Sudah dong, sudah banget pasti. Wah, saya ini such a great opportunity tuh bisa di sini, bisa juga bertemu dengan teman-teman semua, mungkin juga dengan Bapak dosen yang join pada pagi ini. Basically sharing dengan informasi tentang Erasmus, EMGMD, dan juga pengalaman saya sendiri join di program master tersebut. Wah, wah, wah. Kalau begitu teman-teman jangan kalah semangat ya sama Kak Felicia ini. Nah, teman-teman juga aku himbau nih untuk keluarin nih notes-nya, untuk catatannya karena aku yakin hal-hal dan informasi-informasi yang akan disampaikan Kak Felicia ini bakal bermanfaat banget nih untuk kita semua. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi untuk waktu ke depannya aku persilakan kepada Kak Felicia untuk membagikan insight-insight-nya. Baik, terima kasih banyak. Saya akan coba share screen dulu ya. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kak? Oke, baik. Sebelumnya, seperti yang sudah di-announce, hari ini saya akan membawakan topik tentang EMGMD atau Erasmus Mundus Joint Master Program. Di sini, saya akan presentasi dulu dan di akhir bisa kita mulai sesi bertanya jawabnya. Teman-teman, jangan khawatir, kita nanti akan ada cukup banyak waktu untuk kita bertanya jawab jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Felicia Agatha Satria. Sejujurnya tadi introduction dari MC itu sungguh luar biasa, sehingga saya tidak yakin saya bisa buat lebih luar biasa itu. Kalau ditarik balik dari S1 saya sebelumnya S1 di Kyushu University di Fukuoka di Jepang, tapi mengambil majornya di bagian civil engineering dengan specialization di seismik, jadi agak jauh dari apa yang saya lakukan sekarang. Lalu untuk master programnya, saya lanjut dari S1 langsung ke Erasmus Mundus Joint Master Program in Smart Cities and Communities di Eropa. Di mana saya mengambil spesialisasi di bagian Information and Communication Technology, yang dimana menjembatani saya untuk menjadi data engineer saat ini di perusahaan UK namanya Rebira, dan sebagai on the side saya juga menjadi country representative untuk Erasmus Mundus alumni. Nah, di sini teman-teman mungkin akan sering mendengar interchangeably apa itu Erasmus Plus, Erasmus Mundus, mungkin EMGM, mungkin teman-teman akan agak bingung sedikit. Apa sih bedanya Erasmus Plus, Erasmus dan juga EMGM? Sebenarnya Erasmus Plus itu lebih seperti inisiatif dari Uni Eropa untuk memajukan mobilitas dan juga anak mudanya, terutama di bagian edukasi. Erasmus sendiri itu sebenarnya sebuah nama yang terkenal dari Belanda, tapi itu juga
menjadi akronim yang pas untuk program untuk inisiatif dari Uni Eropa tersebut. Itu European Community Action Scheme for Mobility of University Students. Jadi targetnya memang spesifik untuk mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid kampus. Nah, tujuan dari skema ini adalah untuk mempromot university dan education cooperation di Eropa, tapi saat ini sudah di-expand. Tidak lagi hanya di dalam dalam education, tapi juga untuk training dan juga youth. Nah, untuk program Erasmus Plus sendiri, mereka ada 4 tipe. Tipe pertama, Erasmus Mundus Joint Master atau EMJM. Itu adalah program yang didesain untuk master program. Jadi, bisa dibilang itu adalah master program yang dideliver oleh eh, inisiatif Erasmus Plus. Lalu ada Marie Curie atau MSA, itu didesain untuk PhD atau doktoral. Jadi kalau teman-teman di sini yang dalam program master, bisa lanjut ke Erasmus Plus under Marie Curie. Lalu untuk teman-teman yang S1 atau sekarang lulusnya masih 1-2 tahun lagi atau bahkan mungkin di awal, bisa melihat ke bagian International Mobility for Students. Ini skemanya lebih ke exchange, lebih ke saudara exchange, 6 bulan bisa spend waktu di sana dan belajar di sana. Lalu untuk teman-teman staff, juga mungkin dosen di sini, bisa juga join ke Erasmus under Visiting Scholars Academic or Researcher. Nah, untuk sesi kali ini, saya akan lebih fokus ke bagian EMGM yang pertama. Nah, EMGM itu apa? Basically, EMGM itu adalah master program yang di-offer oleh Erasmus Plus dengan studi periodnya 1-2 tahun. Kenapa bisa ada 2? Karena program mereka sungguh banyak, ada sekitar 209, ranging dari science, sampai literature, sampai hospitality. Jadi, apa yang teman cari, highlightnya mereka punya. Namun, uniknya dari program-program ini adalah mereka multidisciplinary. Jadi tidak klasik satu disiplinary seperti typical major yang kita biasa lihat. Contoh, seperti saya dulu pas S1 hanya civil engineering, tapi mereka cenderung gabung jadi mixed disciplinary. Nah, pada akhirnya ketika teman-teman lulus, teman-teman akan dapat at least satu namanya joint degree, dan juga teman-teman bisa dapat multiple degree. Jadi ketika di akhir masa studi master programnya, teman-teman bisa lulus dengan mendapatkan dua master degree. Lalu of course dalam AMGM mereka memberikan oleh scholarship dan juga didesain untuk teman-teman belajar di lebih dari 2 university. Jadi teman-teman tidak akan hanya belajar di satu negara aja atau satu university, tapi kan merasakan beberapa negara dan beberapa university dalam studi Mana period. mungkin ya? Di mana mungkin? Oke, baik. Akan saya lanjutkan ya. Untuk kompetitifnya gimana? Karena itu ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke kita sebagai account representatif. Memang IMJMD itu sangat kompetitif, banyak sekali yang ingin untuk join di programnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena Indonesia selalu menjadi salah satu top scholarship recipient. Bukan cuma aplikan atau yang bisa student dalam IMJM, tapi scholarship recipient. Nah, untuk ini bukan karena mereka ada slot tertentu untuk Indonesia, tapi karena kualitas aplikan dari Indonesia itu sangat baik. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa nggak ya join atau nggak minder dulu. Teman-teman percaya diri, so far track recordnya Indonesia itu one of the top. Jadi teman-teman of course bisa join. Nah, untuk list programnya, karena tadi ada banyak, ada 209, teman-teman bisa lihat di katalog ini. Ini adalah katalog yang kita punya. Linknya nanti bisa saya share di chat abis ini. Di katalog ini ada lengkap semua program yang ada dalam IMGM yang saat ini. Teman-teman bisa filter berdasarkan durasi, universitas, bahkan field of study-nya. Teman-teman bisa lihat dan semua detailnya lengkap di sini. Nah, untuk cara programnya sendiri, tadi saya jelaskan ada ranging dari 1-2 tahun. Ini saya akan ngomong dalam skema untuk 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti dibagi dalam 4 semester. Semester pertama, kedua, ketiga, itu teman-teman lebih ke belajar dalam kelas, join kurikulumnya, lalu semester terakhir lebih didesain untuk tesis. Nah, di antara setiap semester ini, terkadang akan ada summer school, jadi teman join cross tahun gitu atau join dengan alumni dan juga ada field trip di mana teman bisa join in langsung ke onsite misalnya contoh ke solar power plant atau bahkan ke
tempat-tempat yang akan menunjang pembelajaran teman-teman dalam master program ini. Nah, untuk contoh program overview-nya, ini saya ada punya dua. Satu namanya Island, satu SMAX. SMAX itu ada program saya. Untuk Islands, dia itu desainnya lebih untuk island and sustainability. Jadi specialization-nya akan lebih ke multidisciplinary of island studies, environmental issues, policy and protection strategies on islands, dan juga holistic perspective of researching islands, islanders, and also islanders. Untuk program islands ini, dia ada dalam 2 tahun. Semester 1 dan semester 3 itu dilaksanakan di University of Groningen di Netherlands. Dan semester kedua dan keempat, teman-teman bisa memilih antara University of Iceland, atau University of Gran Canaria di Spain, atau University of Aegean di Yunani. Nah, untuk program saya sendiri, Smart Citizen Communities, specialization-nya saat ini di offer ada 3, yaitu Sustainable and Smart City Transition, Energy, Transport, Building, and Urban Planning, dan yang terakhir yang saya ambil yaitu Information and Communication Technology. Di semester pertama, ada semester 3, teman-teman milih antara mulai starting dari University of Vasa di Finland, atau mulai dari University of the Basque Country di Spain. Jika teman-teman mulai dari Finland, maka semester 3 akan berakhir di Spain. Dan itu juga sebaliknya, jika teman-teman mulai di Spain, maka semester 3 akan berakhir di Finland. Nah, untuk semester keempat, atau sudah semester kedua, teman-teman bisa memilih antara International Highland University di Greece, atau di University of Mons di Belgia. Ini semua pemilihan universitinya bisa tergantung dari spesialisasi yang teman inginkan. Nah, tentu dari kami, dari saya juga akan sangat menganjurkan teman untuk melihat lagi ke website programnya masing-masing, karena informasi kadang berubah, atau tidak mereka punya skema baru yang di-renew di tahun ini. Nah, untuk setupnya, seperti sebelumnya dijelaskan, studi periodnya sengaja dilakukan di at least 2 country. Jadi teman-teman jangan khawatir, pasti akan merasakan rasanya tinggal dan hidup, dan juga belajar di 2 negara di Uni Eropa yang berbeda. Lalu untuk balance of student-nya ini sangat internasional. Kenapa? Karena secara program mereka dilimit untuk hanya memberikan 10% dari total scholarship untuk satu nationality yang sama. Jadi contoh, ketika satu cohort itu diterima 30 murid, 30 student, maka hanya akan ada 3 student dari Indonesia yang boleh di program itu. Tetapi ini segmentasinya akan per program. Jadi contoh, jika sudah ada 3 mahasiswa Indonesia dalam SMAX, maka akan ada 3 lagi untuk Islands. Jadi dia perhitungannya per program, bukan per satu whole Erasmus Mundus skema. Untuk eligibility-nya gimana? Pada desainnya, untuk scholarship-nya diberikan untuk non-EU students, dan yang belum pernah tinggal di EU setidaknya selama 12 tahun in the last 5 years. Jadi benar-benar untuk mereka yang belum pernah ke EU. Lalu, of course, applicant mesti punya atau sudah lulus dalam S1. Apakah kalau teman-teman ada gap year bisa apply? Of course bisa apply, itu sangat amat dianjurkan. Atau misalnya untuk Bapak Ibu dosen ini yang akan melanjutkan atau mengambil master lagi juga bisa. Karena even sudah bekerja atau sudah ada gap, mereka tetap akan gitu. Lalu untuk application-nya, apply langsung ke konsorsiumnya, yaitu link-nya ada di portal yang sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk scholarship-nya diberikan grant-nya sekitar 1.400 euro per tahun, per bulan, dan itu diberikan sepanjang 2 tahun. Jadi kalau programnya teman-teman itu 2 tahun, full sepanjang di sana akan di-cover. Dan 1.400 ini mencakup tuition fee, mencakup living allowance, dan juga health insurance, dan juga lain-lainnya. Untuk tuition fee sendiri itu dibayarkan langsung dari konsorsium ke pihak universitinya, jadi teman-teman tidak akan pegang duit tuition fee. Nah, untuk requirement ya, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang mesti di-prepare? Pertama, of course, teman-teman harus mempersiapkan CV, terutama dalam format Europass. Mohon maaf. Format Europass ini dia unik, dia ada template-nya sendiri, dan dia ada website-nya. Teman-teman bisa langsung Google aja, nanti akan muncul.
Lalu ada juga English Proficiency, bisa IELTS, bisa TOEFL, dua-duanya diterima oleh mereka. Untuk minimumnya ini lebih ke estimasi, mereka tidak ada patok angka tertentu, atau kalaupun ada mereka akan mendescribe-nya di website programnya. Dibutuhkan juga recommendation letter dan juga diploma dalam bahasa Inggris. Tentu mereka meminta motivation letter dan tergantung dari spesifik program, terkadang mereka meminta additional dokumen. Contoh seperti portofolio, atau enggak beberapa meminta untuk kita mensubmit video. Nah, untuk stepnya atau prosesnya, admissionnya itu atau kita bisa apply itu antara Oktober sampai Januari. Range-nya cukup besar dan ini tergantung per programnya lagi. Contoh seperti program saya, SMAX, waktu itu dibukanya di bulan Februari. Jadi saya sangat amat merekomendasi untuk teman-teman melihat lagi katalognya, memilih dulu programnya yang teman-teman tertarik apa, dan melihat timeline-nya di situ. Nah, lalu di Januari dan March itu biasa mereka menseleksi mana saja mahasiswa-mahasiswa yang mereka mau lanjutkan. Lalu biasa approval-nya itu di April dan Mei. Dan biasa kita menerima announcement-nya atau apakah kita diterima atau tidak itu di bulan Mei. Biasa di sekitar awal Mei atau kadang cenderung ke akhir Mei, balik lagi tergantung dari timeline programnya. Nah, di bulan Juni sampai Juli, biasa kami dari Erasmus Mundus Association mengadakan pre-departure orientation untuk membantu teman-teman persiapan diri untuk berangkat pergi ke Eropa. Lalu, untuk departure sendiri bisa dilakukan di Agustus atau September atau Oktober, karena biasa kelasnya dilakukan di sekitar di September-Oktober. Untuk tanggal departure ini, teman-teman bisa set sendiri, teman-teman bisa pilih sendiri, disesuaikan dengan starting waktunya dari programnya teman-teman. Lalu yang terakhir, kenapa harus Erasmus Mundus? Terutama ketika hari ini dan juga besok-besok, saya yakin teman-teman sudah disuguhi oleh banyak sekali opportunity untuk masuk program dan juga scholarship. Kalau untuk ngomong prestigious, of course semuanya pasti akan bilang prestigious. Semua pasti akan memprovide untuk teman-teman studi di negara-negara lain. Tapi yang unik dari Erasmus Mundus adalah teman-teman bisa belajar tidak hanya di satu negara, tapi beberapa negara sekaligus dalam span 1-2 tahun itu. Karena teman-teman bisa memiliki experience tinggal di negara lain sama 1-2 tahun itu, dan juga cuma satu, tapi beberapa, teman-teman juga pasti akan expose terhadap culture yang berbeda. Dan tidak hanya cuma satu, balik lagi, tapi beberapa. Dan itu tentu akan menambah uniqueness dari experience teman-teman, selain bisa juga join terhadap internship, research program, maupun fieldwork. Dan of course, lebih banyak career opportunity-nya, karena teman-teman sangat amat di-encourage untuk join ke lokal, untuk join in ke researcher, bahkan sepanjang program, kadang mereka memanggil para ahli dari company lokal untuk sharing terhadap teman-teman di dalam kelas. Untuk financial field support, of course, jika teman-teman join in, mereka akan memberikan scholarship yang di-cover, baik itu tuition fee, travel, dan juga living cost. Nah, sekian untuk sharing session dari saya. Mungkin saat ini kita bisa open the floor untuk teman-teman semua jika ada pertanyaan dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, terima kasih Kak Felicia atas insight-insight-nya nih. Oke, sekarang boleh banget nih teman-teman untuk memberitahu nih untuk pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang udah kalian pertanyakan gitu dalam otak kalian nih. Mungkin kita cari dulu nih yang raise hand. Apakah ada yang raise hand? Oke, oke ada nih yang raise hand kepada Kak Lulita Sauman nih. Boleh untuk Kak Lulita? Halo. Halo Kak, am I audible? Aku kedengeran nggak ya? Yes, yes, kedengeran Kak. Ya. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lulita Sauman. Kebetulan saya dari Universitas Pasundan Bandung. Dan terima kasih Kak Felicia tadi penjelasannya sangat detail gitu ya. Sebagai mahasiswa akhir yang ingin melanjutkan S2, saya sangat tertarik untuk mengikuti Erasmus ini. Pertanyaan dari saya sebetulnya terkait seleksi. Nah, nantinya itu
Yang saya ingin tanyakan tadi kan kalau requirement atau preparations yang harus kita persiapkan kan sudah. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat kita itu menjadi strong candidate, like we um, kayak bisa menjadi top candidate gitu untuk beasiswa ini? Apakah misalnya dimulai dari motivation letter yang harus align with what degree we want to join in, atau mungkin dari recommendations atau yang lainnya mungkin selain dari TOEFL atau IELTS yang memenuhi. Mungkin itu saja sih Kak. Terima kasih Kak Stefanus, Kak Felicia. Oke, terima kasih Kak Lulita atas pertanyaannya. Oke, mungkin boleh dibantu dijawab nih kepada Kak Felicia. Baik, untuk jadi strong candidate tentu akan ada beberapa faktor dan itu kembali lagi tergantung dari program masing-masing. Kenapa? Karena contoh kalau programnya fokus dalam environment, tentu yang dicari akan berbeda dengan program yang dicari untuk literature. Itu untuk satu hal. Dan untuk itu saya selalu menyarankan untuk ngecek kembali ke websitenya, karena mereka pasti akan menerangkan apa yang mereka cari dari mahasiswanya, apa yang mereka cari dari studentnya. Nah, untuk motivation letter itu kami sangat akan encourage untuk teman-teman membuatnya sebaik mungkin. Di mana teman-teman mengaitkan antara pasar teman-teman atau saat ini sudah belajar apa, lalu kenapa mau masuk ke dalam program itu, dan juga pada akhirnya nanti apa yang di-expect, apa yang akan dicapai. Jadi, motivation letter itu memberikan gambaran yang lengkap bagi eh, para penyeleksi nanti untuk teman-teman tuh secara profil tuh seperti apa. Teman-teman sebelumnya sudah melakukan apa dan dari program ini apa yang dicari dan kenapa mesti program ini. Lalu mereka juga sudah mendapatkan gambaran, oke, kalau saya admit mahasiswa ini, nantinya dia akan jadi apa? Dia akan gimana? Apakah hanya belajar aja atau nanti dia ada goal tertentu atau ada ambisi lain yang juga akan mengharumkan nama mereka juga gitu. Jadi menurut dari saya mesti dilihat semua as a package. Dan tadi pointer-pointer yang diberikan oleh programnya sendiri dalam websitenya itu akan membantu teman-teman untuk dalam menulis motivation letter ini. Karena teman-teman jadi akan tahu, oh mereka mencari program mahasiswa yang tipe apa, fokusnya apa, strength-nya apa. Jadi teman-teman bisa menyocokkan itu dengan profil teman-teman dan juga menuangkan itu dalam motivation letter. Oke, terima kasih Kak Felicia atas jawabannya. Apakah Kak Lulita sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Lulita atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita bakal next nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini aku mau oper lagi ke kolom chat nih. Mungkin ada yang dari Kak Widya Francisca. Oke, jadi aku bakal bacain ya. Terima kasih Kak informasinya. Saya memiliki beberapa pertanyaan nih terkait Erasmus Mundus. Jadi yang pertama, apakah kalau sudah selesai S2 masih boleh apply Erasmus Join Master? Pertanyaan kedua, apakah terikat dan harus balik ke Indonesia setelah selesai program beasiswanya, Kak? Yang ketiga, apakah LOA dari kampus kita sendiri atau dibantu pihak Erasmus? Dan nanti kita ujian IELTS lagi untuk dapat LOA kampus atau cukup TOEFL PBT saja ya. Dan yang terakhir adalah boleh cerita sedikit nggak nih Kak, bagaimana cara meniti karir di UK Kak? Apply-nya lewat LinkedIn kah atau yang lainnya? Terima kasih banyak ya Kak atas informasinya. Maaf banyak pertanyaan. Oke. Oke, mungkin untuk Kak Felicia boleh menjawab ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Joko. Ada beberapa ya. Sorry, boleh saya dibantu diulang lagi? Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Oke, aku bakal bacain lagi ya. Jadi yang pertama, apakah kalau sudah selesai S2 masih boleh apply Erasmus Join Master? Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai S2, boleh lagi apply untuk IMGM. Kebetulan di angkatan saya pun juga ada beberapa yang seperti itu. Mereka sudah punya master dulu di negara lain, lalu mereka apply ke IMGM. Itu diperbolehkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah terikat dan harus balik lagi nih Kak ke Indonesia setelah selesai program beasiswanya? Oke, kalau untuk ikatan dinas tidak ada dari program Erasmus Mundus. Mereka open, jadi teman-teman bebas jika mau stay, atau jika mau kembali untuk bekerja di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan ketiga, untuk sorry aku nggak tahu ini LOA dari kampus
kita sendiri atau dibantu dari pihak Erasmus nih. Dan nanti Oke. kita ujian IELTS lagi untuk dapat LOA kampus atau cukup TOEFL PBT saja nih Kak. Oke, baik. Untuk konteks teman-teman, LOA itu Letter of Acceptance. Basically surat yang menyatakan bahwa kita sudah diterima ke program tersebut. Untuk Erasmus Mundus, skemanya kita agak berbeda dengan sebelumnya. Contoh yang Study in Russia. Study in Russia mereka kan seperti agent membantu untuk teman-teman apply ke program master tersebut. Sedangkan kalau Erasmus Mundus, ketika teman-teman apply, teman-teman sudah apply langsung ke programnya. Jadi ketika sudah diterima, teman-teman itu sudah mendapatkan LOA tersebut. Dan LOA yang teman-teman terima itu cukup hanya satu, yaitu LOA dari Erasmus Mundus programnya tersebut, dari program yang teman-teman tuju. Ketika teman-teman sudah punya LOA tersebut, untuk LOA di universitas lain akan mereka yang urus, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, untuk IELTS, kembali lagi, cukup hanya satu aja IELTS yang teman-teman butuhkan untuk apply di awal. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini, boleh cerita sedikit nggak Kak, bagaimana cara meniti karir di UK? Dan kayaknya lewat LinkedIn atau lewat media mana lagi nih Kak? Oke, kalau meniti karir di UK cukup unik ya sebetulnya. Posisi saya itu cukup unik di mana company-nya di UK, operation saya mengikuti UK, tapi saya base-nya di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk apply, banyak teman-teman di sana yang menggunakan LinkedIn dan juga menggunakan Jobstreet. Mungkin dua itu bisa jadi opsi. Oke, baik. Dan ada satu pertanyaan lagi nih dari Widya. Kalau apply-nya pakai TOEFL berarti nanti harus ambil IELTS lagi ya? Oh, tidak perlu. Cukup salah satu aja, TOEFL atau IELTS. Oke, baik. Apakah sudah terjawab untuk Kak Widya? TOEFL. Oh, apa nih? Sorry, untuk Kak Widya mau nanya lagi, apa nih? TOEFL PBT, Kak? Apakah TOEFL PBT? Katanya. Iya Kak, maaf izin ya Kak. Jadi saya udah punya TOEFL PBT Kak. Alhamdulillah skornya udah pas. Nah berarti nanti kalau kita apply Erasmus, kita itu hanya menggunakan TOEFL PBT aja, nggak usah ambil IELTS lagi. Kalau beasiswa sebelah kan harus ambil IELTS lagi gitu kan, biar nanti dapat LOA gitu. Gimana ya Kak? Makasih ya Kak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Erasmus, mereka menerima TOEFL atau IELTS. Jadi hanya perlu salah satu, tidak perlu harus IELTS atau harus TOEFL. Mereka menerima dua-duanya. Yang PBT Kak, bukan yang IBT. Kalau untuk masalah PBT atau IBT, bisa coba ditanyakan langsung ke programnya. Karena Oh, takutnya ada program yang menerima hanya IBT, ada oke. yang menerima secara PBT. Setahu saya, in general mereka menerima dua-duanya. Masih banyak ya Kak informasinya. Oke, terima kasih untuk Kak Felicia atas jawabannya. Makasih juga tadi untuk Kak Widya atas pertanyaannya nih. Nah, mungkin kita akan lanjut lagi nih. Kita oper lagi ke teman-teman yang sedang raise hand nih. Boleh banget untuk teman-teman untuk raise hand dan open kameranya nih untuk mempertanyakan pertanyaan kalian nih kepada Kak Felicia. Boleh. Apakah ada yang mau bertanya nih teman-teman? Halo, Oke, ya. boleh. Saya Raisa, tadi raise hand, Kak. Sorry. Oh iya, oke, boleh. Oke, Boleh, izin Raisa. langsung ya. Halo Kak Felicia, sebelumnya terima kasih atas paparannya, sangat menarik sekali. Em, Tadi mungkin udah terjawab soal kalau udah pernah ngambil master, apakah accepted buat Erasmus lagi? Jawabannya iya, aku udah lumayan lama juga sih tahu tentang itu. Nah, cuman mau nanya soal possibility-nya mungkin sih Kak. Kadang kan ada scholarship yang dia boleh nih kalau udah master, tapi mau ngambil master lagi. Tapi kadang bicara soal priority mereka juga mungkin. Misal mereka lebih memprioritaskan yang belum master sama sekali gitu. Atau, nah gimana sih sebenarnya kalau kakak melihat rata-rata dari awardee-nya Erasmus gitu. Mungkin teman-teman kakak yang sebelumnya udah pernah master gitu ya. Sebenarnya itu menjadi faktor penting yang memang diperhatikan dari Erasmus atau sebenarnya fair-fair aja asalkan mereka memang eligible, terlepas mereka udah pernah master atau belum, fine-fine aja mereka juga bisa dapat possibility yang sama untuk jadi awardee. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua,
soal experience kali ya. Ada nggak sih experience pasti yang dilihat Erasmus, terutama untuk bekerja di bidang yang relate sama jurusan yang mau diambil gitu? Apakah ada minimum harus sekian tahun atau tingkat profesionalnya seperti apa? Apakah kalau entry level tuh cukup atau harus mid level dulu nih? Kira-kira balik lagi sih ke bagaimana kakak melihat rata-rata awardee yang ada gitu. Itu, thank you Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali lagi untuk yang pertama dulu ya, untuk yang master. Setahu saya mereka tidak ada restriction tertentu apakah diprioritaskan atau tidak. Tentu sejujurnya agak susah untuk teman mencari orang-orang yang sudah master dan mau master lagi. Jadi kalau dilihat secara distribusi akan jelas itu akan lebih dikit karena balik lagi tidak banyak orang yang sudah master mau master lagi. Tapi setahu saya mereka tidak ada restriction atau enggak mementingkan yang belum master, let's say gitu. Bagi mereka ini dari pengalaman saya ya, bagi mereka semua itu sama, selama eligible, selama memenuhi, selama sesuai dengan apa yang mereka cari, maka mereka akan consider itu secara equal. Lalu untuk experience bekerja, untuk Erasmus ini tidak ada kewajiban untuk apakah harus bekerja dulu di industri yang sama, atau mesti harus mid level, atau harus entry level dulu. Program Erasmus ini dibuka untuk teman-teman yang fresh graduate juga. Maka sejujurnya saya waktu itu ketika apply saya fresh graduate, saya baru lulus S1, saya langsung apply. Karena itu tidak ada requirement atau enggak ketentuan bagi mereka apakah mesti bekerja untuk setiap certain times dulu, begitu. Oke, thank you Kak Oke, udah terjawab. Makasih. oke, terima kasih Kak Raisa atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita bakal oper lagi nih ke kolom komentar chat Zoom ya. Mungkin aku bakal milih nih untuk Kak Alicia nih, boleh. Oke, jadi aku bakal bacain ya. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait program beasiswa Erasmus Mundus. Yang pertama, recommendation letter dari dosen itu apakah wajib nih dari dosen yang aktif? Dan jika dosen yang bersangkutan sudah pensiun, apakah recommendation letternya masih valid? Dan untuk question nomor 2 adalah apakah recommendation letter dari ex atasan itu masih berlaku? Mengingat saat ini saya sudah resign dari perusahaan karena fokus untuk persiapan beasiswa. Dan pertanyaan terakhir adalah menurut kakak, apakah 1.400 pounds per month bisa cover segala needs di Europe? Thank you kak. Oke. Boleh mungkin Kak Felicia untuk menjawab nih. Oke, menarik sekali pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama untuk recommendation letter, apakah itu diterima atau tidak? Menurut saya jawaban lagi balik ke eh, apa namanya ke program konsorsium masing-masing. Setahu saya mereka tidak ada menentukan apakah harus dari akademik atau harus dari company. Jadi mungkin lebih baik dicocokkan lagi ke programnya lagi. Namun yang saya ingin highlight di sini itu adalah recommendation letter ini fungsinya lebih untuk menunjukkan ke mereka siapa kita dari perspektif orang lain. Lebih ke proving sebagai kita itu seperti apa. Jadi mungkin ketika recommendation letternya sudah terlalu jauh dari tanggal kita apply, itu mungkin jadi terlihat tidak begitu valid. Karena itu saya lebih menyarankan untuk teman-teman bisa membuat recommendation letter yang baru atau tidak meminta orang yang lebih baru, lebih mengenal teman-teman saat ini. Begitu. Untuk secara budget, 1.400 euro itu lebih dari cukup sejujurnya. Karena tidak semua negara yang datangnya itu mahal. Contoh memang kalau kita ke Belanda, itu akan cenderung kepake banyak. Tapi kalau let's say kita ngomong di Yunani, yang dimana living cost cenderung murah, harga barang cenderung murah, itu akan banyak lebihnya. Jadi 1.400 itu sudah lebih dari cukup ya, untuk bisa hidup dan juga jalan-jalan di Eropa. Oke, terima kasih Kak Felicia atas jawabannya. Apakah Kak Alicia sudah menjawab? Oke, sudah ya. Thank you Kak sudah dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akan aku oper lagi ke teman-teman di sini yang sudah raise hand. Boleh kepada Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Halo, terima kasih Kak Stefanos dan juga Kak Felicia izin untuk bertanya. Ini mungkin agak bersifat sedikit pribadi. Kalau menurut Kakak, dari pengalaman Kakak sendiri, apa yang
paling bikin kakak itu bisa keterima di Erasmus Mundus? Kemudian apakah dia dari CV-nya atau esai atau pengalaman tertentu? Dan kalau misalnya bisa diulang, apa yang akan kakak perbaiki dari itu semua? Mungkin bisa dibagi tips and triknya, Kak. Makasih, Kak. Oke, Oke, baik. terima Terima kasih kasih pertanyaannya Nurul. atas Oke, pertanyaannya. boleh Kak Felicia? Iya, Ya. untuk dokumen apa yang menjadi penonjol, menurut saya kombinasi dari semua. Karena dari masing-masing dokumen itu tujuannya berbeda-beda. Contoh untuk transkrip dan diploma, of course menunjukkan kualifikasi kita sebagai lulusan S1 atau bachelor. Untuk CV itu tujuannya untuk memaparkan kita track recordnya seperti apa. Karena Erasmus menerima juga untuk mereka yang sudah profesional, maka itu menunjukkan juga mereka sudah bekerja apa, experience mereka di mana. Di situ juga biasa di-include ketika teman-teman yang masih baru S1 join komunitas apa aja, join organisasi apa aja itu join itu juga akan di-include di situ. Jadi itu lebih ke track record kita udah excellence-nya seperti apa, kita udah experience-nya apa aja. Lalu untuk motivation letter itu desainnya lebih ke intensi dan motivasi kita, aim kita, tujuannya kita. Jadi itu berbeda dengan CV. Jadi kembali lagi, menurut saya tidak ada satu dokumen yang terutama penting dari yang lain, gitu. Tapi dari kombinasi semuanya itu yang menjadi men-set kita as a profile, as a candidate untuk program Erasmus Mundus. Karena itu menurut saya perlu dimaksimalkan semuanya. Contoh misalnya untuk transkrip, oh sudah lewat nih, sudah ujian, tidak bisa diperbaiki. Ya tidak apa-apa, teman-teman masih punya CV, masih punya motivation letter yang masih bisa diperbaiki dan dipertajam untuk membuat kandidat kita sebagai profil kita sebagai kandidat lebih baik. Lalu untuk kalau saya review lagi, saya revisit lagi apa yang akan saya perbaiki. Sejujurnya, kalau melihat waktu itu, saya looking back, saya juga tidak bisa bilang apa yang saya ingin perbaiki. Karena ketika saya membuat motivation letter saya saat itu, jujur, saya merasa itu adalah motivation letter terbaik saya yang pernah saya buat. Karena ketika saya apply untuk Erasmus, saya juga apply untuk beasiswa-beasiswa lain. Jadi saya tahu motivation letter saya sebelumnya seperti apa, sebagus apa, atau sejelek apa. Dan saya saling pede untuk motivation letter saya untuk Erasmus ini. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Kak Nurul, looking back, jujur saya tidak tahu apa yang akan saya fixing dari situ, karena saya merasa saya udah maksimal. Oke, terima kasih Kak Felicia atas jawabannya. Apakah untuk Kak Nurul terjawab untuk pertanyaannya? Sudah, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, terima kasih Nurul. Oke, mungkin kita bakal next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini aku bakal oper lagi untuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Mungkin boleh dari Caroline nih. Dia bertanya lagi seperti ya. Oke, aku bakal bacain. Halo Kak Felicia, terima kasih atas materinya. Programnya terdengar seru. Saya izin bertanya mengenai dua hal dari sisi psikologis dan realitas sosial atau mobilitas sebagai pendaftar. Karena kebetulan saya punya plan untuk daftar ini. Pertama, saya mau nanya dari sisi profil, jujur reputasi scholarship Erasmus Mundus itu sangat elit. Jadi kadang ada rasa minder bagi saya sebagai calon pendaftar di luar pencapaian akademik, sebenarnya mentalitas atau core karakter seperti apa nih yang paling krusial dan dicari oleh panitia seleksi dari seorang awardee? Dan pertanyaan kedua, yaitu dari sisi realita mobilitas, seperti yang dijelaskan oleh Kak Felicia, kalau program ini nantinya akan mengharuskan kita untuk berpindah negara dan universitas setiap semester, yang pastinya akan menguras energi kita. Apakah Kak Felicia ada tips survival bagaimana cara cepat nih beradaptasi dengan sistem kurikulum atau dosen yang harus berganti, yang terus berganti, serta dari sisi sosial mahasiswa internasional, bagaimana pengalaman atau cara terbaik menghadapi culture shock dan potensial diskriminasi atau rasisme di negara-negara Eropa tersebut? Oke, mungkin boleh dijawab nih kepada Kak Felicia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik ini kali ini di sini pertanyaannya. Tadi untuk yang pertama, bagian apa tadi? Sorry, Stefanos?
Oke, yang pertama saya bacain lagi ya. Pertama saya mau nanya dari sisi profile. Jujur reputasi scholarship Erasmus Mundus itu sangat elit. Jadi kadang saya ada rasa minder bagi saya sebagai calon mendaftar. Di luar pencapaian akademik, sebenarnya mentalitas atau core karakter seperti apa yang paling krusial dan dicari oleh panitia seleksi dari seorang awardee? Oke, Gitu, Kak. untuk mentalitas yang dicari. Kalau untuk yang dicari, kembali lagi saya hanya bisa menempatkan balik ke masing-masing program. Karena masing-masing program atau masing-masing konsorsium ada punya target studentnya masing-masing. Namun kalau saya bisa share sedikit di sini, untuk survive itu agak berbeda karena itu tidak akan mereka cari. Kalau untuk survive, pasti dibutuhkan untuk mentalitas yang pasti bisa. Kenapa? Karena kita di negara tetangga, kita di negara lain, kita mencoba semua yang baru. Kalau kita tidak punya mentalitas pasti bisa, kita akan bingung sendiri. Semuanya tidak akan bisa tercapai, begitu. Jadi menurut saya yang utama itu adalah mentalitas pasti bisa. Jadi ketika kita ketemu blocker satu, kita tetap tidak patah semangat, kita tetap mencari hal yang lain, jalan yang lain. Jadi blocker itu tidak hanya menjadi batu, tidak menjadi pure blocker atau membuat kita tidak bisa maju. Lalu yang kedua, tadi di pertanyaan gimana? Yang kedua itu dari sisi realita mobilitas Kak katanya. Seperti yang Oke. dijelaskan oleh Kak Felicia, kalau program ini nantinya akan mengharuskan kita untuk berpisah negara dan universitas setiap semester, yang pastinya akan menguras energi. Nah, apakah dari Kak Felicia ada tips survival bagaimana cara cepat beradaptasi dengan sistem kurikulum atau dosen yang terus berganti? Serta dari sisi sosial mahasiswa internasional, bagaimana nih pengalamannya atau cara terbaiknya menghadapi culture shock dan potensial diskriminasi atau rasisme di negara-negara Eropa tersebut, Kak? Oke, tips cepat untuk beradaptasi. Kalau saya sendiri, waktu itu saya sangat amat well-planned. Saya harus jujur aja, teman-teman satu alumni udah bilang saya sangat amat well-planned waktu itu. Kenapa? Karena strategi saya itu saya menyelesaikan semua hal sebelum masa akademik mulai atau sebelum kelas mulai. Jadi contoh seperti teman-teman tahu kita harus pindahan di negara baru. Untuk pindahan itu pasti banyak yang di-prepare. Dari akomodasi, dari tahu belanja apa, bahasa lokal, itu hal yang simpel yang sebenarnya memakan energi kita dan bisa menyita waktu dan juga attention kita dari kelas. Karena itu kalau pengalaman saya, biasa saya selalu usahakan untuk sampai di negara itu setidak-tidaknya 2 minggu atau sampai sebulan sebelum kelasnya mulai. Kenapa? Karena saya mengutamakan dulu untuk saya dapat akomodasi dulu. Saya tahu daerah saya tinggal tuh gimana. Saya tahu kalau saya belanja saya perlu cari makan, saya carinya kemana. Karena of course kalau tidak ada makanan kita tidak bisa survive. Jadi ketika saya tahu semua itu, ketika nanti kelas mulai, saya harus shifting fokusnya ke bagian akademik. Hal-hal life things seperti tadi itu tidak begitu memakan waktu atau attention saya lagi. Sehingga saya bisa join kelasnya dengan tenang. Saya bisa tahu, oh kalau ada apa, saya tahu mesti kemana. Begitu. Tapi teman-teman semua jangan khawatir, teman saya tidak sendiri. Satu angkatan ada banyak teman-teman, dan teman-teman yang Erasmus dalam satu universitas itu bisa tidak hanya program teman sendiri. Jadi, teman-teman di sana tidak akan pure sendiri, teman-teman juga ada dosen di sana bisa tanyakan. Bahkan sejujurnya, pengalaman saya Erasmus, dosennya lebih mengencourage kita untuk tidak hanya belajar. Kita ditunjukkan ke festival lokal, kita bahkan ditunjukkan ke restoran-restoran lokal. Jadi teman-teman jangan khawatir. Even though banyak yang masih di-adjust, ketika kita nyampe di negara baru, kita nyampe di tempat baru, tapi banyak banget support yang ada sehingga kita tidak struggle sendiri. Oke, terima kasih Kak Felicia atas jawabannya. Apakah mungkin dari Kak Karolin sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, well noted Kak Felicia. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Kalau gitu, karena keterbatasan waktu juga teman-teman, kami akan batasi lagi untuk satu pertanyaan terakhir. Di sini aku akan memilih untuk yang raise hand terlebih dahulu, yaitu Agung Permana Sidik. Kalau gitu boleh untuk Kak Agung. Halo. Halo, suara saya terdengar jelas? Oke, terdengar jelas. Oke, berdasarkan informasi yang sudah saya himpun, IMJN ini salah satu beasiswa yang menawarkan living allowance yang lumayan tinggi
Nah, mengingat besarnya investasi dana yang dikeluarkan, kira-kira apa keuntungan strategis bagi Uni Eropa dan konsorsium universitas dalam menyelenggarakan program ini? Cukup sekian. Oke, baik. Pertanyaannya cukup menarik dan sejujurnya hal itu bisa lebih cocok untuk ditanyakan ke pihak Uni Eropa. Karena saya di sini sebagai alumni, bukan sebagai representatif dari pihak Uni Eropa. Namun dari perspektif saya sebagai alumni, saya melihat uniqueness-nya dari atau perks dari Uni Eropa untuk memberikan investasi baik ini, itu adalah mereka juga bisa mendatangkan eh, excellent students dari berbagai negara. Karena of course seperti yang Kak Agung sudah jelaskan sebelumnya, dana yang diberikan cukup banyak dan seperti yang kita semua tahu, living cost dan juga biaya yang mesti dikeluarkan untuk bisa ke Eropa itu pun tidak sedikit. Karena itu pun juga membawa plus bagi student mereka lokal, di mana mereka bisa bertemu dengan student-student yang excellent dari seluruh dunia, dan on the same time, student-student dalam seluruh dunia bisa juga belajar di Uni Eropa. Dan itu jadi memfasilitasi cultural exchange dan juga saling belajar dari kedua belah pihak. Oke, baik Mbak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak Felicia atas jawabannya. Nah, karena kita sudah terbatas untuk waktunya, sayang sekali teman-teman, kami akan akhiri untuk sesi Q&A kita pada kali ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan nih lebih lanjut dan ingin tanya-tanya ke Kak Felicia, mungkin aku boleh tanya nih Kak, bisa dihubungi lewat media mana nih kalau teman-teman di sini ingin bertanya lebih lanjut nih tentang Erasmus. Baik, untuk yang teman-teman masih mau tanyakan lebih lanjut, bisa connect dengan LinkedIn saya di Felicia Agatha Satria, atau juga bisa menanyakan langsung ke IG-nya Erasmus di erasmusplus.id. Di situ kita kadang mengadakan acara-acara tertentu, contoh seperti review motivation letter, ataupun juga coaching. Jadi teman-teman saya lebih menyarankan untuk ke IG-nya. Jadi semua kita post di sana. Oke, baik. Jadi teman-teman boleh di text note ya tadi untuk media-media yang sudah Kak Felicia sebutkan nih. Dan terakhir aku mau kasih announcement kalau tadi kan sempat aku ngomong kalau kita akan membagikan 3 voucher untuk 3 penanya terbaik nih. Dan aku sudah ngelis nih untuk nama-nama pemenang untuk 3 penanya terbaik pada sesi Erasmus ini. Jadi selamat kepada pertama yaitu Lulita Sauman. Lalu kedua Widya Francisca dan ketiga adalah Raisa Zakia. Congrats teman-teman. Karena kalian berada di luar UMN, boleh banget di SS untuk foto-foto pertanyaan kalian nanti boleh diberikan saat job fair pada tanggal 12 hingga 13 Mei ya teman-teman. See you on job fair nanti teman-teman. Nah, oke, sebelumnya aku mau terima kasih lagi nih kepada Kak Felicia telah membagikan informasi-informasi dan insight-insight menariknya nih kepada kita semua. Kalau begitu, karena kita sudah berada di penghujung acara, kita selanjutnya akan memasuki sesi dokumentasi teman-teman. Kalau begitu teman-teman boleh untuk menghidupkan kamera kalian masing-masing dan dipasang nih muka-muka cantik, muka-muka gantengnya. Dan boleh nih kepada Kak Dieter untuk melakukan dokumentasi kita. Oke, selamat siang semua. Perkenalkan aku Dieter dari perlengkapan izin untuk dokumentasi ya. Jadi kayak ada 2 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Oke, yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Dieter yang telah melakukan dokumentasi kita pada sesi kali ini. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Felicia yang telah memberikan insight-insight-nya pada pagi hari ini. Kalau begitu,
Dipersilakan untuk Kak Felicia untuk melanjutkan aktivitasnya yang sebelumnya ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, nah teman-teman, sekian acara Info Session Scholarship UMN 2026 kita. Dan tapi sebelum itu aku sedikit mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, kalau nanti siang akan ada sesi lagi yaitu Info Session Scholarship UMN dengan DAAD Jerman Academic Exchange Service pada jam 1 dan Aminef Fulbright Indonesia. Selain itu juga akan ada acara puncak Career and Scholarship Day UMN 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 13 Mei 2026 yang berlokasi di ruangan Function Hall Gedung A Universitas Multimedia Nusantara. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan nih untuk kesempatan-kesempatannya karena pada job fair itu bakal banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang akan hadir nantinya. Nah, itu dia seluruh rangkaian acara pada Info Session Scholarship UMN 2026 kita di pagi hari ini. Karena itu, aku Albert pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan selama acara pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join juga dan tentunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat tinggal teman-teman, sudah boleh meninggalkan Zoom ini ya. Terima kasih dan hati-hati di jalan. Halo Kak, mau tanya Kak Stefan. Kak, aku tadi Iya, dapat boleh. goodie bag. Cuman aku lokasinya di Medan, gimana itu? Oke, ditunggu ya. Kami lagi berdiskusi juga kalau lagi orangnya di Medan ya. Makasih banyak ya Kak. Oke ya. Nanti Baik, ketemu lagi ditunggu siang. ditunggu informasi lebih lanjutnya ya. Oke, halo Kak. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya, udah excited banget untuk acara hari ini. Namun untuk goodie bag kita hanya provide untuk yang datang langsung saja nih Kak ke acara kita di tanggal 12-13 minggu depan. Jadi mohon maaf kalau semisal tidak diambil, kita anggap vouchernya gugur karena memang kita tidak provide juga untuk pengiriman keluar kota ataupun dan lain sebagainya. Jadi kita hanya provide untuk yang datang langsung ke acara kita seperti itu. Gitu sih, Kak. Semoga menjawab ya.